Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak tapi kurang bersemangat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bis-sadaqi wa nahana 'anil qisb. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali pada tempat yang insyaallah mubarakah ini. Dan atas kehadiratnya pula kita bisa berjumpa kembali pada bulan yang agung ini, yakni bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Bulan yang awalannya adalah rahmah kasih sayang Allah, pertengahannya adalah maghfirah ampunan Allah, dan yang akhirannya adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk berbangga diri, tetapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ilmu, sebuah kultum yang berjudul hikmah kejujuran. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana yang kita ketahui, kewajiban berpuasa hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan lainnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Di dalam puasa kita dilatih untuk bersifat jujur, karena di dalam puasa adalah ibadah batin, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu ibadah puasa seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja orang yang berpuasa secara sembunyi-sembunyi makan atau minum, tetapi tetap mengakui dirinya masih berpuasa. Tetapi mengapa
orang yang berpuasa tidak melakukan hal tersebut? Mengapa orang yang berpuasa lebih memilih menahan lapar dan hausnya? Tentu saja mereka memilih menahan lapar dan hausnya karena mereka tahu di dalam bulan puasa kita dilatih untuk bersifat jujur. Terkait dengan kejujuran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berkata jujur. Sesungguhnya kejujuran akan mengantar kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantar kepada surga. Dan janganlah kamu berdusta. Sesungguhnya dusta akan mengantar kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantar kepada neraka." Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diimani oleh para sahabatnya karena kejujurannya. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang jujur, maka dia tidak akan ada orang yang mengimaninya atau beriman kepadanya. Karena apapun yang ia katakan selalu bertentangan dengan hawa nafsu dan bertentangan dengan adat yang berlaku. Dan sebaliknya, orang yang berdusta akan dibenci oleh banyak orang. Sekali orang merasa tertipu, maka tidak akan ada orang lagi yang percaya kepadanya. Satu kedustaan akan diikuti oleh kedustaan-kedustaan lainnya, sehingga si pendusta akan bingung, ingin berdusta bagaimana lagi, tak kalah kedustaannya telah diketahui oleh banyak orang. Orang yang berdusta diancam dimasukkan ke dalam neraka. Tidak hanya itu, orang yang berdusta adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Dan orang munafik sangat dicela di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang munafik dalam firman-Nya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang yang munafik akan ditempatkan di tingkatan paling bawah daripada neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang pun yang menolongmu bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Sungguh hebatnya kejujuran, betapa dahsyatnya power kejujuran, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli al-haqq walau kana murrah." Yang artinya, katakanlah kejujuran itu meskipun pahit. Apa maksud dari hadis tersebut? Jadi, maksud dari hadis tersebut adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata yang benar, berkata dengan jujur meskipun kejujuran itu pahit. Kadangkala orang yang jujur akan dibenci oleh banyak orang. Kadang orang yang jujur akan dianggap sebagai orang yang akan merusak rencana-rencana busuk orang lain. Tetapi kita harus tetap memegang erat-erat kejujuran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah kamu oleh karena itu Oleh karena itu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu berkata perkataan yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah.
Oleh karena itu, semoga dengan kejujuran kita bisa mendapat keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan kita hidayahnya sehingga kita bisa terus beristiqomah kepadanya dan melakukan perkataan, perbuatan yang jujur kepadanya. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat orang-orang yang munafik dan dusta. Sebelum saya menutup, mungkin saya akan membawakan sebuah pantun untuk para jamaah sekalian. Buah pepaya dalam keranjang, tak semahal mangga mana lagi. Jika saya berumur panjang, ingin rasanya berjumpa lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.